warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lisan ini berhenti untuk mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai pengamalan rukun syukur, karena yang namanya bersyukur dengan nikmat-nikmat itu hendaknya dilakukan dengan tiga hal. Dengan hati kita, yaitu kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang ada adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyandarkan nikmat kepada selain Allah, karena ini akan bisa terjatuh ke dalam sebuah kesyirikan, na'udzubillah. Maka bersyukur dengan hati yang senantiasa kita yakini bahwa nikmat yang kita rasakan di hari ini dan seterusnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita juga bersyukur dengan lisan kita. Selalu kita mengucapkan hamdalah. Kita juga menyampaikan nikmat-nikmat ini kepada kerabat dekat kita, kepada teman-teman kita sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah yang Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu sampaikanlah. Kemudian kita juga bersyukur dengan anggota tubuh kita, dengan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh kita dan kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa juga kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat, Nabi yang telah memberikan kepada kita berbagai petunjuknya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang kita rasakan hari ini adalah kita berada di bulan mulia, di bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Ada 4 bulan mulia yang disebut dengan bulan-bulan haram. Salah satu bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Disebut bulan Dzulhijjah karena pada saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling mulia dari bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang berada di hari yang kedua atau ketiga, di mana banyak orang yang melalaikannya. Kalau kita lihat, banyak orang yang semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
itu pun adalah tempat atau waktu dilipat gandakan pahala-pahala kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada ayam atau tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat sampai bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak termasuk jihad di jalan Allah, masih kalah dengan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dan sahabat mengetahui puncak tertingginya seorang muslim adalah jihad. Apakah bisa dikalahkan dengan amal saleh yang dilakukan di awal Dzulhijjah ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah," termasuk jihad itu kalah dengan amal soleh yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah ini. Di awal bulan Dzulhijjah ini, kecuali kata Nabi, kalau ada seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya untuk berjihad lalu dia tidak kembali lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan amal soleh yang bisa dilakukan di awal Dzulhijjah. Para ulama mengatakan karena di awal-awal Dzulhijjah terkumpul banyak ibadah-ibadah yang inti. Di situ ada sholat, termasuk nanti di dalamnya adalah sholat Idul Adha. Di situ ada sedekah dan infak, termasuk kita berinfak untuk yang melakukan kurban. Di situ ada puasa, termasuk diantaranya adalah puasa Arafah, dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk di dalamnya ibadah yang paling utama dan paling tinggi adalah ibadah haji. Yang ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau Rasul mengatakan Allah mencintai dan akan mendapatkan kecintaan bagi orang yang beribadah di awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai berlalunya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanpa ada pahala yang kita dapatkan. Karenanya Imam Mujahid mengatakan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari pelipat gandaan pahala. Kok kita berlalu tanpa melipat gandakan pahala? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah pun bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah menunjukkan bahwasanya itu mulia. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ini diartikan oleh Ibnu Abbas, maksud dari malam-malam yang 10 adalah malam atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan keutamaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin aska indallahi azza wa jalla wala a'damu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan pun yang lebih suci, tidak ada satu amalan pun yang lebih besar pahalanya dibandingkan satu amalan yang dia lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami. Makanya sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita bisa mendapati hari Arafah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita bisa mendapati Idul Adha. Adapun kata beliau 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dari sisi malamnya betul. Karena malam terakhir Ramadan jelas di situ ada Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita banyakin dan perbanyak amal soleh, perbanyak salat, terutama salat 5 waktu jangan dilalaikan. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat, menunda-nunda waktu salat. Nauzubillah. Ya, dan ya ketika kita berkonsentrasi pada yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan lebih mencintai kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ditambah pula dengan amalan-amalan yang sunnah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah akan menjadi atau Allah akan mencintainya. Ketika Allah mencintainya, maka Allah yang akan menjaganya. Oleh karena itu, ya, tambahkan amalan-amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Salat wajib dijaga, salat sunnahnya dijaga. Ya, ada salat malam, ya, ada salat duha, kemudian salat qabliyah dan ba'diyah dari salat-salat wajib ini dijaga terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ini pahalanya dilipat gandakan. Kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ayo perbanyak sedekah, perbanyak infak. Ya. Kenapa? Karena infak di bulan ini adalah infak yang istimewa. Infak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga perbanyak zikir, terutama zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Kemudian di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah banyakin takbir. Perbanyak takbir, dan takbir itu ada takbir mutlak, ya, yaitu takbir yang bisa dibaca kapanpun dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesainya hari tasyrik. Ya, ini bisa kita baca ketika kita luang, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, terus perbanyak. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar dan juga para sahabat, ya, senantiasa ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di pasar, di jalan, mereka bertakbir, meninggikan suara takbirnya. Kemudian ada takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu yang terikat dengan salat 5 waktu. Yang ini dimulai dari subuh, selepas subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Ya, jadi di tanggal 9 subuh kita mulai perbanyak takbir kita. Ya, kita mulai ya perbanyak takbir sampai hari tasyrik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang lain adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya, dari tanggal 1 sampai 9. Ya, kata Ummul Mukminin bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa Asyura. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti ini adalah salah satu sunnah. Ya. Jika kita memang mampu untuk berpuasa 9 hari, lakukan. Tapi pun kalau memang tidak bisa, ya, 1 sampai 9 hari minimal adalah hari yang ke-9, yaitu puasa Arafah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa Arafah yukaffiru as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya
dan menghapuskan dosa setahun setelahnya. 2 tahun dosa kita dihapuskan. Ini adalah keutamaan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minimal tanggal 9, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Bagaimana ketika terjadi perbedaan hari Arafah antara kita di Indonesia dengan yang berada di negeri Saudi sana? Karena sebagian mengatakan hari Arafah terikat dengan tempat. Al-Hajju Arafah, haji itu intinya adalah di padang Arafah dan lain sebagainya. Maka memang ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpuasa mutlak mengikuti kerajaan Saudi Arabia, sehingga puasa Arafahnya ngikuti dan Idul Adhanya mengikuti. Ada yang menggabungkan Arafahnya mengikuti kerajaan Saudi, tetapi Idul Adhanya mengikuti negara Indonesia. Namun wallahu a'lam. Tentunya setiap negara memiliki matlak masing-masing. Setiap negara memiliki ru'yahnya masing-masing. Akan lebih tepat kalau hari Arafahnya di Indonesia sesuai dengan hilal yang terlihat di Indonesia sebagaimana diputuskan oleh Kementerian Agama. Maka hari Arafah di Indonesia itu terjadi pada hari Rabu besok, insyaallah. Maka pada hari Rabu besok kalau bisa, jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk bisa berpuasa Arafah. Karena itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Kalau ingin berhati-hati maka di tanggal 8-nya pun kita puasa. Dengan niat apa? Puasa sunnah 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu adalah hal yang tidak mengapa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai keutamaan yang ada di hari-hari Dzulhijjah ini hilang. Karena kebanyakan orang menganaktirikan hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah ini. Yang harus kita ketahui bahwa pada saat hari Arafah Islam menjadi sempurna dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Kata Umar Ibnul Khattab, datang seorang Yahudi kepada beliau. Orang Yahudi ini mengatakan ayatun fi kitabillah, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat yang dibaca di dalam agama kalian, dari kitab kalian, yang kalau ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan seperti hari raya. Umar bertanya, ayat apa itu? Yaitu qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Berarti Islam menjadi sempurna saat itu. Kata Umar Ibn Khattab, saya tahu kapan ayat ini turun. Saya tahu ayat ini turun pada saat Rasulullah sedang berdiri di padang Arafah. Ayat ini turun di hari Jumat, di hari Arafah. 2 keutamaan, hari Arafah dan hari Jumat. Berarti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini menunjukkan Islam telah sempurna. Islam tidak butuh tambahan. Islam tidak butuh ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu hari Arafah adalah hari yang istimewa. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa. Dan pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala membebaskan dan memberikan remisi kepada hamba-hambanya. Di antaranya banyak yang Allah bebaskan dari api neraka di hari Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan umatnya di hadapan para malaikat. Ungduru ila haula, lihatlah para malaikat
kepada mereka hamba-hambaku yang mereka dalam kondisi apa? Ya, penuh dengan debu dan kucel kumal. Kenapa? Karena mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus ini sebagai mengingatkan kepada saya pribadi dan jamaah sekalian untuk tidak melalaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Perbanyak amal soleh. Ya, entah itu kita perbanyak birrul walidain, kita berbuat baik kepada tetangga, ya, kita senantiasa berakhlak mulia di hadapan manusia, ini juga adalah amal-amal soleh. Maka amal-amal ini jangan sampai terlewat di awal-awal Dzulhijjah ini, sehingga harapannya kita menjadi hamba-hamba yang dilipat gandakan pahalanya. Terlebih lagi di tanggal 10 sampai selesai hari tasyrik, bagi yang memiliki kemampuan jangan sampai terlewat untuk melaksanakan ibadah kurban. Jangan sampai terlewat untuk melakukan ibadah kurban, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjidku ini, kata. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah satu kambing untuk satu keluarga kita, ya, dan tidak memberatkan kita sehingga kita dianggap sebagai orang-orang yang berkurban di tahun ini, ya, dengan pahala yang besar. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadi hamba-hamba yang dilipat gandakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita menjadi hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, ya, sehingga kita menjadi ahli surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat buat saya pribadi dan hadirin sekalian, agar kita menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.